Cek, ya sampun. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdulillah, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Juliana Yudali ya, yang masih belum bergabung, insya Allah akan segera bergabung. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini yang akan mengikuti diskusi visi, misi dan juga prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu semua, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena jenengan semua meskipun sudah siang masih bersemangat membersamai CGB hebat saya Bu Titin yang juga jadi inspirasi buat saya karena beliaunya bisa dibilang sudah apa Bu Titin ya, sudah tidak muda lagi tapi Masya Allah semangatnya luar biasa. Saya mengikuti proses dari awal. Beliau mungkin pertama kalinya membuka laptop kesulitan LMS dan lain sebagainya. Ibu Titin sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ada yang namanya WA lagi menanyakan LMS, itu hampir sudah tidak ada. Jadi saya respect luar biasa perjuangan beliau di usia yang tidak muda, tapi semangatnya itu mengalahkan yang muda-muda. Bahkan saya sempat terkejut beberapa kali teman-temannya belum ada yang upload tugas di LMS, Bu Titin sudah muncul semua, Masya Allah Jadi saya selaku PP-nya itu bangga atas pencapaian ini. Jadi Bu Titin benar-benar kerja keras untuk fokus dan benar-benar ingin di PGP ini sukses Nah, untuk hari ini alhamdulillah Bu Titin kembali mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menyampaikan visi dan juga prakarsa perubahan karena dukungan ini sangat penting Bu ya. Jadi mungkin yang menyaksikan Bu Titin pripun Bu tiap harinya. Kalau masalah tugas-tugas nggak menjadi keder kan Bu boten. Nah, ini juga yang muda-muda mungkin kalau bersemangat mengikuti Bu Titin untuk ikut CGP karena kalau yang muda nggak semangat tribun Bu. Harapannya kan nanti jenengan yang muda-muda, apalagi Bapak masih muda semua semangat ikut mengikuti jalurnya Bu Titin mendaftar di CGP. Sudah ikut toh? Belum, sebentar lagi, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini nanti Bu Titin akan memandu panjenengan semua untuk menyusun visi dan juga prakarsa perubahan di sekolah. Jadi Bu Titin ini sebagai seorang CGP mendapatkan materi tentang visi dan misi guru penggerak Nah, Bu Titin juga membuat visinya beliau selaku guru penggerak seperti apa. Nah, dari materi yang Bu Titin dapat hari ini Bapak Ibu semua akan diajak sama Bu Titin untuk menyusun kembali, mereview kembali. Jadi akan diajak melengkapi kalimat-kalimat penumpang yang nanti akan disampaikan oleh Bu Titin untuk selanjutnya ditinjau kembali dengan visi SDN Ketek 2. Nah, kira-kira bagaimana nanti visi SDN Ketek 2 ketika disandingkan dengan keinginan Bapak Ibu semua, masih relevan nggak? Nah, itu nanti kita diskusikan di sini. Dan juga jenengan akan diajak sama Bu Titin untuk berdiskusi mengenai prakarsa perubahan. Ketika nanti visi sudah didapatkan, apa sih yang harus kita lakukan Visi itu apa sih Bu? Tujuan, cita-cita, harapan kita untuk masa depan anak-anak Jadi ketika visinya sudah tercapai, maka prakarsa perubahan apa yang bisa kita masukkan di situ sehingga bisa memaksimalkan tercapainya visi. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu diskusikan di sini bersama Bu Titi. Gitu.
Sebelum saya membacakan susunan acaranya dan juga tema hari ini, mohon izin perkenalkan saya Bu Irma, PP-nya Bu Titin. Saya dari KP Thalia Insan Mulia. Jadi lembaga saya itu PAUD Bu, di daerah Mojotresno Mojo Agung. Sama daerah Mojo Agungnya sama, tapi saya di ujung, yang dekat arah Trawulan itu loh Bu. Nah, jadi berbatasan dengan wilayah Semen. Nah, di sana. Jadi saya dari PAUD, hari ini saya berkesempatan belajar dengan guru-guru SD yang hebat, itu juga pengalaman luar biasa buat saya. Jadi hari ini saya menyampaikan tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visinya itu adalah cita-cita Bapak Ibu semua, cita-cita sekolah SDN ini untuk masa depan murid-murid tercinta. Susunan acara dalam pertemuan hari ini, yang pertama pengantar tujuan diskusi. Nah, saya tadi sudah mengantarkan tujuan diskusi kita. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nah, kalimat rumpang itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu akan melihatnya. Sudah pernah dengar Bapak kalimat rumpang? Ada bahasa Indonesia ada Ada. Saya mungkin yang baru dengar. Karena benar-benar bahasa Indonesianya jelek sekali. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi ketika sudah dapat visinya, apa saja perilaku yang mencerminkan ke arah visi itu, yang bisa Bapak Ibu mungkin berikan ke anak-anak atau Bapak Ibu pakai di pembiasaan dan lain sebagainya, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Semisal nanti akhirnya ketemu visinya, membawa anak-anak berkarakter, caranya bagaimana, itu harus ada prakarsa perubahannya. Mungkin ide dari Bapak, diadakan apa dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan sangat menarik bersama Bu Titin. Nah, itu. Baik, sudah siap Bu Titin? Oke. Tidak apa-apa, jangan dulu. Sambil menunggu Bu Titin, mungkin perkenalan Pak. Bapak siapa? Pak siapa? Pak Teguh. Mengajar apa Pak? Kelas 2. Dan ini. Terus kuliah? Maaf, jadi saya awalnya guru kelas kuliah mungkin Bapak di sini kan? Saya peserta saja. Terus ibu siapa Bu? Kelas 6. Ibu? Guru baru alhamdulillah kita bergabung di sini Dan jenengan Bu? Saya Bu Titi, masuk kelas 6. Sanjanti. Ibu? Guru kimia. Kalau Ibu? Saya kan sudah tua sendiri. Saya ngajar kelas 3, saya yang sering kami rumah saya di rumah. Terima kasih. Alhamdulillah saya berkesempatan bisa bersama guru hebat di sini. Baik, kuliah ini nanti akan difasilitasi oleh Bu Titin, DGP di SDN Tetek 2 ini untuk berdiskusi masalah visi dan juga prakarsa perubahan. Mungkin sebelum Bu Titin dimulai ada pengantar dari kuliah atau beri semangat? Yakin Bu Titin. Baik, Bu Titin sudah siap maka forum diskusi ini akan saya serahkan ke Bu Titin untuk dipimpin oleh Bu Titin. Silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, kita ice breaking dulu biar tidak tegang. Iya, siap-siap. Berdiri dulu
Kita kan untuk SPK-nya sudah kenal semuanya Bapak Ibu ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan seperti yang diajarkan kita kemarin. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kemarin pada waktu kami melakukan kolaborasi dengan kelompok kami, ada tugas untuk membuat visi. Jadi saya membuat visi ini untuk tugas saya sebagai TGP. Visi saya adalah terwujudnya siswa yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berkarakter mandiri. Kemudian kami menyusun menjadi prakarsa perubahan melalui tahapan saja. Yang intinya prakarsa perubahan tersebut saya angkat dari visi. Dari visi itu saya ingin mengunggah menjadi aksi nyata, yaitu menjadikan anak-anak yang mandiri, berkarakter mandiri, menjadi anak-anak mandiri dalam kegiatan literasi. Kemarin sudah mulai saya terapkan untuk kelas 1. Saya ajak untuk membuat buku harian. Jadi setiap hari Senin anak-anak itu membuat hiasan, pada waktu istirahat membuat hiasan, menggunting hiasan, baik itu berupa bunga atau hewan yang dia sukai. Kemudian ditempel. Untuk hari Senin, Selasa saya beri waktu untuk membuat cerita, menulis cerita pada waktu istirahat. Kemudian pada hari Rabu anak-anak membaca cerita yang sudah ditulis. Itu adalah untuk literasi yang saya tanamkan di kelas 1. Untuk hari ini kita akan membahas tentang visi saya tadi. Saya akan menempelkan kertas plano di papan, kemudian saya akan membagikan stick note kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rupan. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama dengan visi yang ada di SDN Betek 2. Ini saya juga akan membagikan visi sekolah kita sebagai acuan untuk mengisi kalimat rupa. Sebentar Bapak Ibu, ini saya membaca puisi dulu. Puisi ini adalah karya dari Pak Karno atau Bung Karno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar
lagu Sajak Indonesia. Dikala aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikala aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleret, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikala aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikala aku mendengarkan Pangkur Balaran, bukan lagi Pangkur Balaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikala aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikala aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikala aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Saya akan menempelkan kertas plano dan membagikan kertas singlot kepada Bapak Ibu untuk mengisi kalimat serupa.
Beriman, berkarakter, berakhlak mulia, inovasi, berprestasi, dan berkebinekaan. Yang kedua, beriman, berkarakter, sama ya. Kemudian terwujudnya insan beriman, berkarakter, berakhlak mulia, sama. Selanjutnya, berkarakter, beriman, berakhlak mulia, inovatif, dan berprestasi. Yang kelima, inovatif dan berakhlak. Kemudian yang nomor 2, murid kita percaya bahwa murid adalah memiliki keunikan masing-masing. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kemudian anak-anak yang berbakat, bawahnya sama, ya ini sama. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter dan perkembangan anak. Yang kedua, pendidikan berkarakter. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Keempat, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang mengharapkan karakter siswa memiliki budi pekerti luhur. Yang kelima, pendidikan karakter, ilmu, dan budi pekerti. Kalimat rumah yang ketiga, murid di sekolah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka masing-masing memiliki keunikan. Berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan. Kemudian yang keempat, setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Yang kelima, siswa mengharapkan mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak sebagai bekal kehidupan mereka. Kalimat rumah yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama membimbing murid, yang kedua dapat menuntun dan membimbing anak agar mendapat kebahagiaan dan keselamatan. Yang ketiga menuntun dan membimbing murid. Yang keempat bisa membimbing murid untuk dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai potensi masing-masing. Yang kelima untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan bimbingan budi pekerti sehingga terbentuk karakter yang baik. Untuk kalimat
kehidupan yang kelima, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, semua warga dapat berkembang dengan keunikannya masing-masing. Setiap individu memiliki keanekaragaman dan bakat, sehingga kita harusnya mengoptimalkan semua itu dengan cara yang berbeda. Yang nomor 3, bahwa masing-masing yang ada atau mereka itu berbeda dalam segala hal. Maka diharapkan dari perbedaan itu saling melengkapi dalam mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang mereka miliki. Yang keempat, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kelima, setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Bapak Ibu, dari rumusan nomor 1 sampai 6, kira-kira sudah sesuai dengan visi SDN Betek 2 apa belum? Sudah ya? Semuanya sudah tergambarkan di kalimat rumpang yang Bapak Ibu tuliskan tadi. Untuk yang kita mengentingkan murid-murid yang, nah ini sudah ada, yang beriman, berkarakter, berakhlak mulia, kemudian inovasi, berprestasi, dan berkebinekaan global. Itu sudah tercermin visi kita, yaitu visi SDN Betek 2. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, tadi ada yang menjawab, anak-anak adalah memiliki keunikan masing-masing. Anak-anak memiliki keistimewaan karakter mandiri dalam hal kegiatan literasi di sekolah. Untuk kelas 1, jadi khususnya kelas 1 literasi di kelas. Untuk selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini hampir sama. Mereka mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing anak-anak, membimbing siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang nomor 5, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua murid berkembang dengan keunikannya masing-masing. Jadi kita semua sudah mulai menerapkan tentang kebutuhan murid, ya, kita menghamba pada murid untuk pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melayani anak-anak dengan hati. Ya, kira-kira sekarang karakter apa yang akan kita munculkan untuk kedepannya? Kalau saya kemarin karakter mandiri dengan kegiatan literasi di sekolah. Kira-kira untuk kita yang akan kita munculkan itu apa, Bu Ida? Kolaborasi. Dimunculkan 1 atau 2, nanti kita unggah, kita praktekkan secara nyata. Kolaborasi. Yang berakhlak mulia. Kebiasaan, ya. Kebiasaan, ya. Sebelum setelah tadi dulu dengan Bapak Ibu guru, kemudian melaksanakan sholat duha, hafalan surat-surat pendek yang akan kita lakukan, dan memang sudah berjalan, akan kita pertahankan, dan mungkin nanti akan dikembangkan lagi dengan takbir, ya, hafalan, ya, takbir, ya. Nanti akan dikembangkan lagi, yaitu takbir juz amma.
Apakah ada yang lain untuk langkah kita di masa yang akan datang selain beriman dan bertakwa kepada Tuhan? Kemudian ya, bergotong royong, berkolaborasi dengan anak-anak untuk memisahkan sampah. Misalnya sampah yang kering dan basah dibedakan. Jadi kita harus menyediakan tong sampah sebanyak 3 ya. Ya. Mungkin nanti bisa diprogramkan untuk pembiasaan anak-anak, karena sekarang anak-anak kalau habis makan itu kadang-kadang dibuat seenaknya. Ya, kemarin padahal sudah diingatkan setiap hari, ya tetap seperti itu. Mungkin nanti bisa diprogramkan untuk mengenalkan berarti lingkungan sehat ya, Bu Lida. Mungkin kalau di 1 bulan sekalian kita akan dapat sini. Berarti agendanya setiap bulan mengadakan kerja bakti lingkungan. Rencana saya. Boleh sekali. Sudah dengar. Monggo beliau. Penguatan dari KS nih. Rencana saya untuk kedepannya itu saya ingin karena saya melihat di sekitar desa ini banyak sampah plastik, ya, saya ingin membuat dua tong sampah. Rencana saya, tapi besar, yang satu untuk sampah plastik, yang satu untuk sampah botol. Nah, sampah botol nanti bisa kita manfaatkan untuk misalnya kita buat beberapa kerajinan, kita gunakan atau kita daur ulang kembali. Kemudian kalau sampah plastik itu juga sama, bisa didaur ulang atau bisa nanti kita buat seperti sampah dikutip-kutip terus dimasukkan ke dalam botol. Itu apa namanya? Itu lupa loh. Eco-free. Nah, kemarin itu saya juga sudah mencari informasi di beberapa tempat di Jombang itu yang bisa memberikan sedikit ilmunya kepada kita untuk itu tadi eco-free ya. Rencana saya seperti itu, tapi kemarin orangnya atau kalau enggak kita harus ke sana ternyata. Nah, seperti itu kita harus ke sana ke Jombang. Kemarin itu dekat rumah sakit Muhammadiyah kalau nggak salah. Nah, kemarin itu di situ ada pelatihan tentang pembuatan eco-free. Karena saya melihat di sini di sekolah kita ini banyak sekali sampah plastiknya, dan itu ingin saya manfaatkan untuk membuat eco-free. Rencana mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung program ini dan juga anak-anak tentunya, dan semua itu akan bisa berjalan dengan baik jika ada dukungan dan juga motivasi anak-anak dari panjenengan semua untuk bisa mewujudkan hal seperti. Saya kira itu yang akan saya programkan untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lida. Jadi intinya untuk visi SDN Betek Tua ini masih relevan ya, Bu Lida, masih kita pakai, kita pertahankan, tetapi akan kita kembangkan lagi, gitu ya. Jadi prakarsa perubahan kita adalah mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mandiri dalam kegiatan peduli lingkungan, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah prakarsa perubahan kita untuk impian kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan segera terwujud. Selain itu saya juga lupa tadi menyampaikan satu hal bahwa karena lingkungan ini kan
berada, kita kan mempunyai visi berwawasan lingkungan. Berarti lingkungan tempat sekitar kita ini kan luas dengan banyak beberapa tumbuh-tumbuhan. Rencana saya juga pengen memanfaatkan beberapa tumbuhan itu untuk membuat ini batik yang Ekoprint itu ya? dari Ekoprint, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membuat batik di kelas 5 dan next saya rencana mau membuat ekoprint. Nanti itu masuk di kawasan lingkungan tadi ya? Iya, Ya. masuk. Itu berarti impian kita bersama, yaitu tentang memanfaatkan lingkungan dengan kegiatan membatik ekoprint. Dan yang pertama tadi, peduli lingkungan dengan memilah sampah. Begitu nih. Baiklah Bapak Ibu, untuk visi SDN Batik 2 karena masih relevan berarti tidak perlu ada perubahan, tetapi malah kita kembangkan lagi untuk masa depan, untuk kedepannya. Bapak Ibu, untuk karakter Ampun, sudah tercover semua. Dalam? Iya. saya kembalikan lagi ke Bu Irma, monggo. Alhamdulillah luar biasa untuk seluruh Dewan Guru SDN Batik 2, aplaus dong. Iya, saya sekilas baca visinya, memang visinya aslinya sudah keren, oke. Sudah keren, terus kemudian ide-ide dari Bapak Ibu semua ini luar biasa, mengincar murid yang semuanya positif, dan hasil dari tinjauan ini tadi ternyata dari cita-cita dan keinginan Bapak Ibu semua disambungkan dengan visi dari SDN Batik 2 ternyata masih sangat relevan. Apalagi tadi sudah didiskusikan juga tentang prakarsa perubahan apa yang mau diperbarui, kemudian diadakan dan digerakkan gitu ya. Yang pertama tadi ada tentang sampah, idenya membuat tong sampah dan juga pengolahan, malah ada tadi ekoprint dan lain sebagainya. Itu nanti harus ditindaklanjuti ya, Bu. Dan itu menjadi mungkin akan menjadi sesuatu yang unik juga akhirnya di SDN Batik 2. Kemudian tadi tentang batik ekoprint, ya saya memang melihatnya di sini banyak sekali tanaman, sekaligus jadi pembelajaran untuk anak-anak, apalagi yang masih di tingkat bawah, melihat berbagai macam varian tumbuhan, nah itu diaplikasikan ke dalam batik, itu pasti akan luar biasa mereka belajarnya. Mungkin selain batik nanti ada kegiatan kolase dan lain sebagainya terkait seluruh tanaman yang ada di wilayah Batik 2. Jadi saya apresiasi luar biasa sudah berusaha memanfaatkan lingkungan dan juga Bapak Ibu semua sudah peka sekali terhadap lingkungan. Aplaus untuk hari ini. Terima kasih Bu Titin yang sudah memfasilitasi diskusi visi dan juga prakarsa perubahan. Semoga ini akan menjadi awal SDN Batik 2 bergerak menuju sesuatu yang lebih luar biasa lagi, gitu ya. Selamat, sukses selalu. Apabila saya dalam hal ini menjadi moderator ada yang kurang pas, ada yang menyinggung atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berikutnya foto bersama dengan visi yang sudah Enggak, lagi yang salah.